Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini kita akan belajar ilmu tajwid ya. Adapun ilmu tajwid yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang terkait dengan hukum nun sukun ataupun tanwin. Anak-anak, hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah izhar halqi, yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa hakiki. Kita akan membahas satu demi persatu dari hukum nun sukun atau tanwin ini. Yang pertama adalah izhar halqi. Izhar artinya jelas ya, karena memang cara membacanya adalah dibaca jelas, tidak boleh didengungkan, tidak boleh digunakan, tidak boleh ditahan. Anak-anakku sekalian, izhar ini memiliki 6 huruf ya, ada 6 hurufnya. Apa saja hurufnya? Alif, ha, ain, ha, goin, kha ya. Baik, kita akan masuk ke dalam contoh izhar halqi. Akan tetapi sebelum Bapak membacakan contoh daripada izhar halqi di sini, kalian harus ingat bahwa apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi yang 6, maka cara membacanya adalah dibaca jelas, tidak boleh dibaca dengung, tidak boleh digunakan, tidak boleh ditahan. Kita akan langsung masuk ke dalam contohnya. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataital ladzina utul kitab. Bapak ulang. Wala in ataital ladzina utul kitab. Nah, di situ ada lafaz wala in ataita. Ada nun sukun, kemudian diikuti setelahnya dengan huruf hamzah. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Nah, inilah yang disebut dengan izhar halqi. Dan ingat, cara membacanya dibaca jelas, tidak boleh dibaca dengung, tidak boleh ditahan, tidak boleh kita baca seperti ini. Wala in ataita. Nah, ini baca yang salah ya. Adapun contoh yang kedua, anak-anak, dari izhar halqi di sini adalah man amana billah. Man amana billah. Ya, di situ ada nun sukun bertemu dengan hamzah pula di depannya. Nah, cara bacanya dibaca jelas, tidak boleh didengung. Kemudian contoh yang ketiga dari izhar halqi di sini adalah minhum. Minhum. Nah, di situ ada nun sukun kemudian diikuti dengan huruf ha setelahnya. Dan ingat, cara bacanya dibaca jelas, tidak boleh didengungkan, tidak boleh kita baca minhum. Nah, ini cara baca yang salah. Kemudian anak-anak, adapun
Yang kedua daripada hukum nun sukun atau tanwin adalah idgham. Idgham itu artinya adalah idkhalun, artinya memasukkan. Nah, secara lengkapnya idgham itu berarti idkhalul harfil awwali fil harfis tsani bihaitsu yasirani harfan musyaddadan. Memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Anak-anakku sekalian, idgham ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah itu, bi gunnah artinya dengan dengung ya. Berarti kalau kita gabungkan idgham bi gunnah adalah memasukkan dengan dengung. Jadi cara membacanya adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yang 4, apakah ya, apakah mim, apakah nun, apakah wawu, maka cara bacanya dimasukkan ke huruf yang kedua kemudian digunakan atau didengung atau ditahan. Ya, langsung kita masuk ke contohnya. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim. Sekali lagi didengarkan. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim. Nah, di situ ada huruf nun sukun, nun mati. Kemudian diikuti setelahnya ada huruf iya. Nah, ini yang disebut dengan idgham bi gunnah. Ya, cara bacanya kita masukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua, berarti huruf nun kepada huruf iya, dan setelah itu kita dengungkan, kita gunakan, kita tahan bacanya dua ketukan. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang kedua adalah idgham bila gunnah. Bila gunnah artinya tanpa dengung. Berarti jika kita gabung, idgham bila gunnah artinya memasukkan tanpa dengung. Ya, adapun hurufnya ada dua anak-anak. Yang pertama huruf lam, yang kedua adalah huruf ro. Ya, ingat nanti cara membacanya adalah dimasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua, dan ingat bacanya tidak didengung, tidak digunakan. Langsung kepada contohnya, mir rabbihim, mir rabbihim. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ro di depannya. Nah, ini contoh daripada idgham bila gunnah. Ingat, bacanya tidak boleh didengung ya. Tidak boleh kita baca mir rabbihim. Tidak seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Nah, pada lafaz dari potongan ayat yang Bapak baca tadi, di situ ada tanwin fathatain, kemudian diikuti setelahnya ada huruf lam alif. Nah, ini yang disebut dengan idgham bila gunnah. Cara membacanya dimasukkan yang pertama kepada yang kedua, kemudian dibacanya tanpa dengung, tidak boleh didengungkan. Anak-anakku sekalian, adapun hukum yang ketiga dari nun sukun atau tanwin adalah iklab. Ya, tetapi anak-anak, sebelum kita lanjut ke iklab, ada satu catatan lagi yang harus kalian perhatikan, bahwa nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf idgham, ya, idgham bi gunnah, apakah ya, apakah mim, apakah nun, apakah wawu, dia akan menjadi idgham bi gunnah apabila bertemunya di lain kata. Ya, Bapak ulang, apabila bertemunya di lain kata. Nun sukun atau tanwinnya bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yang 4 itu di lain kata, bukan dalam satu kata. Jika bertemunya dalam satu kata, maka tidak menjadi idgham bi gunnah. Tetapi tetapi bacanya nanti harus dibaca jelas, tidak boleh diidghamkan, tidak boleh dibaca dengung. Ya, ini hanya terdapat beberapa kata di dalam Al-Quran. Sebagai contohnya ya, sin wa nun. Di situ ada nun sukun bertemu dengan wawu, tidak boleh kita baca siwanun. Kemudian tin wa nun, tidak boleh kita baca kiwanun. Kemudian dunia, tidak boleh kita baca duya. Nah, ya, kemudian terakhir bunyanun, tidak boleh kita baca buyanun. Kenapa? Karena di situ nun sukunnya bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yang 4 tadi dalam satu kata, ya, bukan di lain kata. Jika bertemunya di lain kata, ya, barulah disebut dengan idgham bi gunnah.
Baik anak-anakku sekalian, adapun hukum yang ketiga dari nun sukun atau tanwin adalah iqlab. Iqlab itu artinya membalikan. Ya, apa yang dibalik? Membalikan bunyi huruf nun menjadi huruf mim. Ya, nah biasanya ketika kita membaca Al-Quran ditandai di atas huruf ba-nya itu ada mim kecil. Ya, berbentuk mim kecil, tapi buntutnya ke bawah, bukan buntut mimnya ke samping. Dan huruf iqlab cuma satu anak-anak, yaitu huruf ba. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Mim ba'dihim, mim ba'dihim. Coba perhatikan pada lafaz yang Bapak baca tadi, di situ ada nun sukun atau nun mati, kemudian diikuti setelahnya ada huruf ba. Ya, bagaimana cara bacanya? Yang pertama kita balik. Ya, tidak lagi terdengar huruf nun tapi terdengar huruf mim yang terdengar. Selain itu cara membacanya kita baca dengung, ya, kita gunakan, kita tahan selama 2 ketukan. Mim ba'dihim. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah ikhfa hakiki. Ya, cara bacanya dibaca samar-samar, kemudian digunakan didengung sebanyak 2 ketukan pula. Berapa hurufnya? Hurufnya paling banyak, yaitu ada 15 huruf. Jika kita kesulitan di dalam menghafal 15 huruf ikhfa ini, ya, kita bisa menghafalnya melalui syair yang sudah diajarkan oleh para ulama tajwid. Adapun syairnya sebagai berikut. Sif dza sana kam jada sakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan do zalima. Itu syairnya, kumpulan dari 15 huruf ikhfa hakiki. Langsung anak-anak kita masuk ke contoh, ya. Tapi ingat, bacanya disamarkan, kemudian cara bacanya digunakan, ditahan juga, ya. Contoh yang pertama, min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak ulang. Min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada nun sukun atau nun mati diikuti dengan huruf qaf setelahnya. Bacanya disamarkan, kemudian digunakan sebanyak 2 ketukan. Contoh yang kedua. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Nah, di situ pun ada terdapat nun sukun atau nun mati, kemudian diikuti setelahnya oleh huruf kaf. Ya, dan inilah yang disebut dengan ikhfa hakiki. Baik anak-anakku sekalian, ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semua dan menjadi ilmu bermanfaat buat kita. Apabila kalian telah paham, maka silakan digunakan pada saat membaca Al-Quran sehingga bacaan Quran kita menjadi baik dan benar. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.